Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran agama Islam. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Baik, hari ini nampak lebih lengkap ya. Bapak cek kehadiran, ada yang tidak hadir ya? Siapa? Nizar? Sabrina? Arisa? Oh iya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang ada keperluan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Baik, untuk menanamkan kecintaan kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional, semoga semakin meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia Raya. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, sebelum kita ke materi hari ini, yakni nama-nama hari akhir, masih ingatkah kemarin kita belajar tentang apa? Hari akhir atau mana hari akhir ya? Hari akhir itu ada berapa macam? Dua ya. Ada kiamat, satu lagi, nah, bagus. Kalau kiamat subro, kiamat kecil contohnya, bagus. Banjir, tsunami, kebakaran, meninggalnya atau wafatnya seseorang. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, yakni hancurnya alam. Nah, untuk ke materi hari ini, kiamat terbagi menjadi dua bagian seperti yang kalian tadi sebutkan. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat. Nah, kita juga harus paham apa itu makna kiamat sugro, apa itu makna kiamat kubro. Lalu untuk hari ini materi kita adalah nama-nama hari akhir akan datang setelah kiamat, yakni nama-nama hari akhir yang akan kita lihat dalam sebuah video. Kalian semua mau lihat atau tidak? Baik, kita saksikan bersama-sama. Setelah melihat tayangan video tadi, apa yang kalian rasakan anak-anakku? Takut, apalagi sedih, apalagi keinget dosa-dosa biasa-biasa, lalaki hare-hare. Nah, itu adalah gambaran orang-orang pada hari kiamat. Ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak ada kaki, ada yang nggak ada kepala. Dalam gambaran itu adalah kesimpulannya, setiap orang yang punya rasa iri, hati, dengki pada orang lain akan seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain ya.
Bagaimana kalau kita Pak yang disakiti oleh orang lain tidak apa-apa, jangan dibalas. Yang jelas semua balasan akan dibalas pada waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan kita yang menyakiti hati orang lain, asalkan jangan mulut kita, lisan kita yang menyakiti perasaan orang lain. Artinya kita harus mudah memaafkan orang lain. Dengan melihat video barusan, kita hatinya jadi semakin luas, hatinya jadi mudah memaafkan orang lain. Paham semuanya? Agar hidupnya jadi tenang. Baik, kita lanjutkan materinya ya anak-anakku. Yaumul Qiyamah artinya apa? Nah, di antara nama-nama hari akhir adalah Yaumul Qiyamah, kemudian yang kedua setelah dihancurkan kita akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur ataupun yang dinyatakan wafat pada hari kiamat itu, lalu kita akan dikumpulkan di mana nih yang ketiga? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah perkumpulan yang tadi seperti gambarannya dikumpulkannya seseorang banyaknya gitu ya, kayak orang ketika berkumpul di padang Arafah. Pernah lihat kalau ibadah haji itu orang-orang pada pakaian putih ya, sama semuanya. Begitupun nanti padang mahsyarnya, Yaumul Mahsyar itu hari dikumpulkannya seluruh umat manusia untuk dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kemudian yang keempat adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Dihitungnya amal kebaikan seseorang, baik atau buruknya amal kebaikan seseorang. Kemudian yang kelima, Allah berfirman di dalam Quran surat Yasin ayat 65. Kita lihat. Bapak akan bacakan, kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siapa yang mau membaca artinya? Baik, Alia silakan baca artinya. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tepuk tangan buat Alia. Pada hari itu Allah menutup mulut kita semuanya. Mulut itu yang paling banyak bicara ya, menutupi kebohongan, menutupi kekurangan, ketenawan kekurangan kebohongan sendiri. Ini yang jadi masalah, menyebarkan aib orang lain. Lezeng lamun aibnya benar. Nah kalau enggak itu jadi maka mulutnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tangan mereka akan berkata kepada kami. Jadi yang berkata itu bukan mulut anak-anakku sekalian, tangannya, kakinya. Mereka memberikan kesaksian. Kaki dipakai kemana, tangan dipakai untuk apa, mengerjakan apa ya. Anak-anakku sekalian, hikmah dari beriman kepada hari akhir diantaranya ada yang tahu atau tidak? Bisa dilihat ditayangkan ya, silakan dibacakan biar teman-temannya ada yang diperlihatkan. Nomor 1 silakan dibacakan. Maka Mendorongkan umat manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. bagus. Jadi kita tidak boleh jadi lesu, lemah,
takut ya akan kiamat, justru kita jadi terdorong agar senantiasa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dibaca oleh siapa? Eta, silakan. Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa. Jadi kelakuannya, perbuatannya jadi dipikir-pikir terlebih dahulu. Jangan asal melaksanakan sesuatu tanpa tahu sebab dan akibatnya. Jadi setiap langkahnya tidak akan terjerumus pada dosa. Karena kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Nah, kita harus menguatkan iman kita. Ya. Habis dari sini kita harus selalu mengingat Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Silakan. Alea, boleh. Menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku yang terpuji akan tercermin jika kita jadi orang-orang yang yakin terhadap adanya hari akhir. Perkataannya jadi sopan santun. Terus jadi dalam keseharian kita akan selalu imannya menjadi kuat dan akan cerah karena kita semakin mandiri atau mantap imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dibacakan oleh Suci, silakan. Selalu teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang dipatuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu patuh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik, itu sampai 4 ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kita baca sama-sama. Senantiasa menjalankan hidup dengan penuh harapan karena keyakinan dan mendapatkan gambaran. Jadi hatinya akan tenang karena diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia. Kita tidak boleh mencintai dunia, ya. Menikmati dunia boleh-boleh saja. Teringat dalam sebuah pepatah, mati kadun ya kaan naka tami suabada wa mati akhirotaka kaan naka tamu goda. Ya, setiap amalan di dunia ini kerjakanlah, carilah, ya, dapatkanlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi ingat, kalau urusan akhirat, urusan ibadah justru dikerjakan seakan-akan kita akan wafat esok hari. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pengisian diskusi kita. Ya, silakan berputar dan disesuaikan dengan kelompoknya. Silakan diskusi dimulai.